Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya dan pengajian yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari yang berbahagia ini dengan nikmat karunia Allah kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Syarah Hisnul Muslim, penjelasan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang bacaan-bacaan salat. Malam hari ini kita membahas tentang al-adhkar ba'da salam minas salah, yaitu zikir-zikir setelah salam. Setelah kita mengakhiri salat, bahwa salat itu tahrimuha at-takbir, awal mulanya adalah dengan takbir, wa tahliluha as-salam, dan akhirnya adalah salam. Setelah salam itu ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa saja zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah? Berdasarkan hadis dari sahabat Thauban Al-Hashimi radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat itu, setelah salam, adalah membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah salasan, sebanyak 3 kali. Jadi setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu doa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi astaghfirullah, aku istighfar, aku memohon ampun kepada Allah, dibaca sebanyak 3 kali. Adapun cara membacanya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i, cara membacanya adalah dengan membaca astaghfirullah, astaghfirullah, seperti itu. Allahumma antas salam, Allahumma ya Allah, antas salam, engkau adalah as-salam. As-salam adalah salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah
bahwa Allah itu salam. Kalau dalam bahasa Indonesia salam itu kan selamat. Yang dimaksud dengan Allahumma antas salam, ya Allah engkau selamat. Selamat dari apa? Yang dimaksud adalah antas salam, engkau adalah salam, selamat, ai as-salim minal ma'ayib. Allah itu selamat dari aib. Allah itu tidak punya aib, tidak punya celah. Ya. Allah tidak memiliki celah. Itu yang dimaksud dengan Allahumma antas salam. Dan itu adalah merupakan salah satu dari asmaul husna. Allah adalah as-salam. Allah mensifati dirinya dengan as-salam, dengan salim, bahwa Allah itu salim, Allah itu selamat dari kekurangan. Allah, jadi ketika kita membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, ya Allah anta as-salam, engkau adalah as-salam, yang selamat dari ma'aib, dari aib, kekurangan. Wa minka salam, wa minka, dan darimu ya Allah as-salam, keselamatan itu. Allahumma antas salam wa minka salam, maknanya as-salam, keselamatan, ai annahu minka yurja, sesungguhnya keselamatan itu diharapkan darimu ya Allah, karena selamat, wa minka salam, dan darimulah selamat, maknanya karena dari Allah selamat, kita mintanya adalah kepada Allah, minta keselamatan itu kepada Allah. Itu makna zikir kita, wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta diambil dari kata berkah, ya. Berkah itu maksudnya kan subutul khair, ya. Subutul khair, sesuatu kebaikan itu tetap subut, bertahannya satu kebaikan dan terus bertambah. Nah, yang dimaksud dengan tabarakta ay ta'alaita wa ta'azamta, engkau maha tinggi, engkau tinggi ya Allah, engkau agung ya Allah. Itu yang dimaksud dengan tabarakta. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya wahai dzal jalal, yang memiliki al jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Jadi ketika kita zikir ba'da salam, setelah salam, kita membaca itu dengan merenungi, memahami maknanya. Tentunya itu lebih bisa mengundang rasa khusyuk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, ya Allah engkau salam, engkau selamat dari aib. Wa minka salam, dan darimulah keselamatan, keselamatan dari segala hal, keselamatan dari kecelakaan, keselamatan dari wabah penyakit corona. Tentunya ketika kita memahami makna zikir ini, kita lebih bisa mengaitkan dengan keadaan kita. Wa minka salam, dan darimulah ya Allah as-salam, keselamatan itu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha tinggi, maha agung engkau ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Setelah membaca itu, astagfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada mungkin hadirin ada yang paham dengan lafaz yang lain, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa adkhilnal jannata darussalam, tabarak, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ada lafaz-lafaz yang lain, ya. Namun hadirin, sebagaimana prinsip kita bahwa ketika kita beramal itu, amal itu harus disandarkan kepada ilmu. Maknanya ketika hadirin mengamalkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada dalilnya,
yaitu dari Sauban Al-Hashimi dengan lafaz tadi astagfirullah astagfirullah. Kemudian Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadirin mengamalkan ini berarti hadirin telah beramal dengan ilmu, karena hadirin sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya sebagaimana yang saya bacakan ini. Namun jika hadirin membaca dengan lafaz-lafaz yang lain, Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu tidak salah apabila hadirin pernah mendapatkan ilmunya dan hadisnya begitu. Nah, kalau pernah mendengarkan hadisnya, pernah mendapatkan ilmunya, diamalkan. Tapi kalau belum pernah, maka inilah yang hadirin sekalian ketahui gitu ya, berdasarkan dengan dalil, dengan prinsip tadi bahwa kita beramal itu berdasarkan kepada dalil-dalil syariat begitu. Selanjutnya setelah membaca zikir itu, Rasulullah mengajarkan berdasarkan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Beliau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, salasan, sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, salasan, sebanyak 3 kali. Baru kemudian disambung Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Maknanya apa? La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang pantas, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah. Wahdahu, Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, bagi Allah lah al-mulk, kerajaan. Walahul hamdu, bagi Allah lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadir, maha menguasai, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu itu. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini doa zikir yang sudah umum ya, sudah umum diketahui oleh kaum muslimin. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi ya, lima a'taita, atas apa yang engkau beri. Maknanya kalau Allah memberi, tidak ada yang bakal bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak bakal ada yang bisa memberi lima mana'ta kalau engkau menahannya. Wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd, dan tidak akan memberi manfaat dzal jadd, orang yang memiliki kekayaan, minkal jadd, di hadapanmu ya Allah. Jadi makna ini, zikir ini apabila kita pahami secara mendalam, sangat-sangat luar biasa, bisa memberikan motivasi ruh dalam diri kita bahwa Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau memberi. Kalau Allah sudah menetapkan untuk memberi satu karunia, satu rizki, bagaimanapun orang itu berusaha untuk menghalangi rizki kita, tidak akan bisa ada yang menghalangi. Makanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah mengatakan, la yamna'anna ahadukum, la yamna'anna ahadakum khasyatun nas ayyakula bi haqqin idza rahu aw sami'ahum. Jangan sekali-kali rasa takut kamu kepada seseorang itu menghalangi kamu untuk mengatakan kebenaran yang kamu ketahui. Fa innahu ya la yuqarribu min ajalin
Karena keberanianmu untuk menyampaikan yang benar itu tidak mendekatkan ajal. Wala yubaidu an rizkin, dan tidak menjauhkan rizki. Itu satu hal yang sangat-sangat mendalam yang diajarkan oleh Rasulullah. Janganlah kalian takut mengatakan yang hak karena takut kepada orang lain. Sebab apa? Tidak ada pengaruhnya. Takut dengan orang lain itu tidak memberi pengaruh kaitannya dengan ajal dan rizki. Fa innahu la yuqarribu min ajalin. Karena ketakutan kita kepada orang itu tidak menyebabkan dekatnya ajal kita. Wala yubaidu an rizkin, dan tidak menyebabkan rizki kita itu jauh. Dengan keyakinan ini tadi, Allahumma la mani'ah lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taita, apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta, apa yang Engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat. Wala yanfa', tidak ada yang memberi manfaat, maksudnya manfaat dzal jadd, orang yang memiliki kekayaan, minkal jadd, di hadapanmu. Maksudnya meskipun orang itu memiliki kekayaan, memiliki harta yang berlimpah, itu tidak akan bisa memberi manfaat di hadapan Allah jika Allah itu menurunkan azabnya, memberikan azabnya. Maksudnya seperti itu. Kemudian hadirin, zikir selanjutnya saya ulangi lagi biar kita mantap untuk mengamalkan dan menghafalnya. Pertama, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Setelah itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Zubair, bahwa Rasulullah mengajarkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambah la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini lafaz yang lain dari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi ini sudah terwakili dengan zikir sebelumnya. Namun jika ini tidak dibaca juga bagus ya, jika hafal dan tidak dibaca juga bagus. Namun jika tidak, sudah terwakili minimal dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebelumnya. Makna dari zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah selain Allah, wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, lahul mulku, bagi Allah kerajaan, walahul hamdu, bagi Allah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu qadir, maha kuasa. La haula wala quwata, tidak ada daya dan kuasa illa billah, kecuali milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Wala na'budu, dan kami tidak beribadah, illa iyyah, illa kecuali iyyah, hanya kepadanya. Lahun nikmah, baginya lah, miliknya lah nikmat. Walahul fadlu, baginya lah karunia. Walahus sana'ul hasan, dan baginya lah as-sana', pujian al-hasan yang baik. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan, mukhlisin, mengikhlaskan baginya ad-din, agama ini,
walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya, meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Nah, setelah itu hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, ya, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah adalah membaca subhanallah, ya, walhamdulillah wallahu akbar sebanyak salasah wa salasin, sebanyak 33 kali. Subhanallah sebanyak 33 kali, walhamdulillah sebanyak 33 kali, wallahu akbar sebanyak 33 kali, salasah wa salasin. Setelah itu ditutup lagi. Setelah 33 kali ditutup lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun hadirin, ada beberapa cara dalam membaca zikir subhanallah, 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 walhamdulillah, walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, sebagaimana hadis dalam riwayat ini, hadis Abu Hurairah, disebutkan fatilka tis'ah wa tis'un wa tamamul mi'ah la ilaha illallah. Berarti berdasarkan riwayat ini caranya adalah dibaca sebanyak 99 kali. Maksudnya 99 kali. Tadi subhanallah 33 kali. Kemudian walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, berarti total 99 kali, baru ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini ya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwa ada sekumpulan orang-orang muhajirin yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab diajarkannya zikir subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allah akbar 33 ini adalah sekelompok muhajirin dari kalangan fuqara, orang-orang fakir, datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu borong pahala. Pahala itu diborong oleh orang-orang kaya. Rasulullah bertanya, kenapa bisa seperti itu? Ya. Yusalluna kama nusalli. Waktu salat yusalluna kama nusalli. Kami salat, orang kaya bisa salat. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, orang kaya bisa puasa. Giliran wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Giliran sedekah, orang kaya bisa sedekah, saya tidak bisa sedekah. Ya. Disebutkan wa yasum kama nasum walahumul fadlu minal amwal yahujjuna biha. Mereka punya kelebihan harta, dia bisa haji, kami tidak bisa haji. Wa ya'tamirun, mereka bisa umrah, saya tidak bisa umrah. Wa yujad, mereka bisa jihad dengan hartanya, kami tidak bisa jihad. Wa yatasaddaqun, mereka bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Sungguh wahai Rasulullah, pahala itu diborong oleh orang kaya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Ya. Maukah aku ajarkan kepada kalian yang dengan itu kalian bisa ya, menyaingi, mendapati ya, orang-orang yang mendahului kalian itu, orang-orang yang mendahului kalian, ya, watasbaquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdal minkum, dan tidak ada seorang yang lebih afdal dari kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang yang melakukan sama dengan apa yang kalian lakukan. Para sahabat berkata, "Ya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengajarkan, tusabbihun, kalian tasbihlah. Subhanallah, subhanallah, wa tuhammidun, tahmidlah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, ya. Wa tukabbirun, takbirlah, Allah akbar, Allahu akbar 33 kali. Ya. Ini berdasarkan riwayat ini berarti jumlahnya 99.
Karena subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Namun dalam riwayat lain, di satu ketika orang-orang kaya itu juga dengar, oh ternyata kalau baca itu punya keutamaan. Akhirnya orang-orang kaya juga melakukan itu. Mereka juga mengamalkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Keesokan harinya orang-orang fakir itu protes lagi. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya tahu, mereka juga mengamalkan, berarti kami kalah lagi. Orang-orang kaya juga mengamalkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Kemudian Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki dari kalangan orang-orang kaya tadi. Jadi itu adalah karunia Allah. Nah, berdasarkan hadis ini berarti zikir yang diajarkan Rasulullah itu subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya. Namun di hadis yang lain, ya, juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari jalur Abu Saleh, tusabbihu thalathah wa thalathin mustaqillah wa tukabbiru thalathah wa thalathin mustaqillah wa tuhamidun thalathah wa thalathin mustaqillah. Ya. Sama dengan tadi, yaitu subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ada di riwayat yang lain yang mengatakan tusabbihuna fi duburi kulli salatin ashron, ya. Tasbihnya adalah sebanyak 10 kali, tahmidnya 10 kali, kemudian takbirnya 10 kali. Setelah sempurna, ya, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di riwayat lain mengatakan bahwa jumlahnya adalah 34, ya. Jadi subhanallah sebanyak 34. Ya, 34. Nah, dari kumpulan riwayat-riwayat ini tadi, maka diketahui cara mengucapkan tasbih di akhir salat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar itu secara umum, secara global, setelah dikumpulkan dalil-dalil tentang cara mengucapkan tasbih itu, ada 6 cara mengucapkan tasbih. Cara yang pertama seperti apa? Ya. Cara yang pertama, dan ini juga sahih, ya, yaitu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu sekaligus, berarti jumlahnya cuma 33. Jadi tidak dipisah-pisah. Kalau yang umum kita amalkan kan subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Di antara cara ini, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ya, bahwa cara mengucapkan, karena hitungan dalam hadis itu adalah membaca sebanyak 33 kali. Kalau membacanya sebanyak 33 kali, berarti cara zikirnya adalah langsung, tidak dipisah, langsung subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Dibaca nanti jatuhnya cuma 33, ya, berdasarkan hadis dari Muslim. Itu juga benar, boleh subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, jadi jatuhnya nanti 33. Itu cara yang pertama mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Kemudian cara yang kedua tadi dipisah, subhanallah thalathah wa thalathin, ya, 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33, genaplah semuanya jadi 99, ditambah nanti digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu tadi.
Itu cara yang kedua, dipisah. Cara yang ketiga adalah ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya. Kalau cara yang pertama tadi, setelah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar langsung ditutup dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau cara yang ketiga tidak membaca itu, cukup dengan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 33 kali. Otomatis semuanya sudah terbaca sebanyak 33 kali tanpa ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berdasarkan riwayat tadi, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cara yang keempat adalah membaca subhanallah sebanyak 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Kemudian walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Itu cara yang keempat. Itu juga hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Cara yang kelima adalah membaca subhanallah sebanyak 11 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 11 kali. Kemudian walhamdulillah, walhamdulillah 11 kali. Allahu akbar sebanyak 11 kali. Yang keenam, cara yang keenam adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Ya, 25 kali. Ini juga sahih berdasarkan hadis dari Imam Muslim. Jadi ini cara mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, itu ada 6 cara menyebutkan zikir itu dan semuanya sahih. Boleh diamalkan. Bahkan kata penulis kitab ini, yang afdal adalah sesekali diulang gantian. Kalau hari ini misalnya kita zikirnya adalah menggunakan cara yang pertama, ya. Cara yang pertama, ini cara yang paling afdal kata penulis ini. Hari ini kita ngamalkan dengan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hari berikutnya atau sholat berikutnya ganti, karena juga ada riwayatnya, berarti Rasulullah pernah mengamalkan. Ganti dengan subhanallah sebanyak 33 kali, subhanallah walhamdulillah 33 kali. Hari lainnya ganti, ya, yaitu dengan sebanyak baca subhanallah sebanyak 10 kali, walhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Hari berikutnya ganti dengan sebutan dengan sebanyak 11 kali, subhanallah subhanallah 11 kali. Hari berikutnya ganti dengan sebanyak 25 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang afdal adalah mengamalkan semuanya. Varian dalil-dalil ini, banyaknya dalil-dalil ini menunjukkan bahwa semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, kalau semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita juga pernah melakukan semuanya gitu. Ya. Kemudian hadirin, disebutkan dari Abdullah bin Amru annahu qala laqad ra'aitu Rasulullah yaquduha biyaminih. Dalam mengucapkan tasbih tadi, diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah itu yaquduha biyaminih, menghitungnya dengan tangan kanannya, menghitungnya dengan tangan kanan. Kemudian di antara sifat cara daripada tasbih itu ayyakuna bil yadil yumna, dengan menggunakan tangan kanan saja. Wa bi tariqati al-aqdi ay syaddul isbi' ila batinil kaffi, yaitu dengan jari-jari ini diarahkan ke telapak tangan, ke dalam telapak tangan. Jadi dengan dihitung ke dalam, ya, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah. Seperti itu. Itu cara, dan menggunakan tangan kanan, tidak dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri, ya. Misalnya dengan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah subhanallah subhanallah, tidak dianjurkan. Apalagi dengan kaki, enggak dianjurkan. Jadi itu memakai kaki enggak dianjurkan.
dengan tangan kanan, menghitungnya dengan tangan kanan. Ya. Lalu bagaimana dengan menggunakan tasbih musabbah, dengan menggunakan tasbih? Ada yang menggunakan tasbih beda, subhanallah. Baik tasbih yang biasa atau menggunakan tasbih yang digital. Ada yang biasa menggunakan. Tasbih itu tidak bid'ah ya. Menggunakan tasbih itu bukan perkara bid'ah. Tasbih itu bukan perkara bid'ah. Boleh saja menggunakan tasbih. Meskipun kalau kita merujuk kepada dalil ini tadi bahwa Rasulullah itu yaquduha biyaminih, dengan menggunakan tangan kanannya. Tapi kalau mau menggunakan tasbih boleh saja hukumnya. Meskipun tidak sunnah. Tidak sunnah, mubah perkara yang menggunakan pakai tasbih. Pakai digital atau menggunakan tasbih yang berputar itu hukumnya boleh, tidak bid'ah. Bagaimana fatwa dari Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Turaifi, ketika Syekh At-Turaifi ditanya tentang apa hukum dari musabbah, alat untuk tasbih itu, kata beliau bukan perkara yang bid'ah. Syekh At-Turaifi. Ada yang ditanyakan hadirin kaitannya dengan zikir-zikir ba'da salam ini. Jadi saya ulangi sekilas, saya bacakan saja. Pertama membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah 3 kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah, sebanyak 33 kali atau 6 cara tadi. Silakan apabila ada yang ditanyakan. Al-Fatihah setelah zikir ba'da salam. Kalau kita merujuk ke dalil-dalilnya, tidak ada Al-Fatihah itu tidak ada, tapi bukan berarti dilarang. Ya, karena Al-Fatihah itu kan umul kitab, memiliki keutamaan yang banyak. Sebagaimana kita setelah salam itu kemudian menambahkan dengan zikir-zikir lain yang kita jadikan wirid, sebagai wirid, itu boleh-boleh saja. Misalnya kita mau wiridkan setelah sholat itu dengan membaca Al-Fatihah, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita merujuk ke dalil-dalil tadi, yang diajarkan adalah sebagaimana yang kita baca ini tadi. Itu yang paket dari Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Tapi kalau mau ditambah-tambah dengan wirid-wirid yang lain, selagi wiridnya itu benar, bukan wirid kekebalan, bukan wirid pengasihan, bukan wirid-wirid seperti itu, boleh-boleh saja. Bedanya zikir dengan wirid itu, ya. Bedanya zikir dengan wirid itu. Kalau zikir itu sesuatu yang memang sudah ada paketnya dari Rasulullah. Seperti ini tadi, ini namanya zikir.
Zikir sudah ada paketnya, bahwa Rasulullah mengajarkan doa ini dibaca setelah sholat, itu namanya zikir. Kalau wirid itu sesuatu yang inisiatif kita sendiri. Saya mau membiasakan. Wirid itu kan sesuatu yang saling diurang-urang. Saya akan membiasakan setiap sholat saya akan membaca doa. Doa yang saya baca adalah misalnya doa Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah aku cinta terhadap keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Jadikanlah keimanan itu indah di hatiku, dan lain sebagainya. Kemudian dia jadikan itu sebagai wirid. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Nah, seperti itu. Menjadikan wirid, ya, menjadikannya sebagai wirid hukumnya boleh, kecuali sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya apa? Misalnya setelah salam dia ingin menjadikan wirid doa masuk WC misalnya. Doa masuk WC itu bagus. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu bagus. Tapi itu tempatnya umumnya adalah ketika masuk WC. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu bagus doanya. Tapi kalau dia jadikan wirid setelah sholat, itu kurang tepat ya. Setelah salam kemudian zikir, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu kurang tepat, kurang sesuai dengan tempatnya gitu. Begitu hadirin, kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.